selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di webinar Curhat Online Komunitas, webinar Curhat Online atau Curcol Komunitas. Kali ini akan mengangkat topik spesial, yaitu tentang perlindungan terhadap anjing di masa pandemi. Meskipun pandemi ini sudah hampir satu tahun ini, hampir satu tahun pandemi ini sudah kita jalani dah. Apa saja efeknya terhadap hewan-hewan kesayangan kita, terutama dalam hal ini anjing. Nah, untuk topik kita yang spesial ini, saya sudah menghadirkan di tengah-tengah kita juga narasumber yang spesial, yaitu Mrs. Karin Franken. Beliau adalah co-founder dari Jakarta Animal Aid Network. Selamat datang, selamat bergabung, Mrs. Karin Franken. Kita panggil Mrs. Karin ya. Karin aja. Oke. Ya. Nah, Jakarta Animal Aid Network ini adalah organisasi non-profit, non-pemerintah yang memang fokus untuk meningkatkan taraf hidup hewan di Indonesia. Nanti ngobrol lebih jauh lagi dengan Mrs. Karin ini, apa sih tentang JAN ini juga bisa disinggung juga nanti. Nah, sebelum kita mulai, saya akan pengen mengucapkan terima kasih untuk Eka Pharma yang sudah mensponsori acara ini. Kemudian sebelum kita mulai, saya akan sampaikan urutan acaranya. Nanti pembukaan tadi sudah kita lakukan, kemudian nanti langsung ke paparan materi, kurang lebih 25 menit. Nanti setelah itu ada sesi tanya jawab, kurang lebih 20 menit. Setelah jeda tanya jawab, nanti kembali kita akan mendengar paparan materi dari Mrs. Karin lagi. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab dan ditutup dengan kita foto bersama. Karena itu cukup jelas. Kita akan segera mulai acara kita. Langsung saja saya persilahkan ke Mrs. Karin Franken dari Jakarta Animal Aid Network. Silakan. Ya, oke. Selamat siang semua. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Saya diundang untuk sharing di acara siang hari ini. Sebenarnya acara ini tuh sedikit mendadak juga gitu ya. Mendadak dan juga apa ya kita bicarakan, karena sebenarnya kalau misalnya soal semua masalah yang menyangkut anjing, kucing dan pokoknya dunia rescue lah, itu kan sangat-sangat luas ya. Jadi akhirnya ada ya saya terima informasi topiknya mengenai ini. Nah, karena apa namanya masih sedikit bingung ya. Jadi saya tidak siapkan presentasi karena terlalu banyak topik yang hari ini ingin dibicarakan. Jadi saya akan lihat dari daftar yang terkirim saja ya. Jadi yang pertama kita dan silakan loh kalau misalnya ada yang nggak perlu nunggu sampai tanya jawab juga ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya atau itu malah lebih baik, jadi menjadi interaktif gitu daripada saya saja yang bicara gitu. Oke? Oke, jadi silakan nanti dari teman-teman yang bergabung kalau mau nimpali atau mau langsung bertanya boleh, tapi nanti jangan berebut ya. Iya. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, kan ini kan juga kita nggak terlalu ramai juga kan, jadi saya rasa nggak masalah kalau kita berdiskusi, itu lebih baik daripada saya saja yang bicara. Nah, ini poin nomor 1, pengendalian populasi anjing ya. Nah, kalau itu kan udah jelas itu satu-satunya jawaban adalah sterilisasi ya. Sterilisasi itu artinya apa? Itu adalah surgical procedure ya, jadi bukan suntik ya atau tablet atau bukan ya. Ini tuh benar-benar surgery ya, sterilisasi gitu. Itu satu-satunya cara untuk tekan populasi gitu. Nah, yang kedua adalah untuk tekan populasi ya adalah adopt don't shop ya.
ada begitu banyak anjing dan kucing terlantar ya. Jadi buat apa kita harus beli gitu? Dan lagi pula apa namanya? Belum tentu kalau kita beli dari breeder ya, breedernya tuh bagus ya. Jadi itu juga kita jangan sampai kita support sesuatu yang tidak bagus ya, yang in a way menyiksa anjing atau kucing. Masih jelas nggak apa Ya, sound-nya? jelas, jelas. Jelas? Oke. Nah, itu soal populasi pengendalian populasi anjing ya. Mungkin kan sudah jelas kan sterilisasi. Mungkin sampai sini ada yang mau kasih opini atau input sebelum saya lanjut ke yang lain. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan langsung. Menyangkut tadi poinnya sterilisasi dan bisa dikatakan adopsi ya, Mrs. Iya, Karen ya? adopsi, ya. Iya. Oke. Daripada beli yang baru tidak tahu breedernya seperti apa, sebaiknya adopsi karena ini juga sebagai Saya langkah boleh untuk mengendalikan. boleh Silakan. Silakan Pak boleh Heri. bicara. Ya, saya Hari Sakti dari BPM So, Pak. Kebetulan Ya. memang untuk sterilisasi ini memang butuh dana yang tidak sedikit ya, karena kebanyakan mereka yang ingin adopt sebenarnya mereka sayang pada animal atau pada anjing atau kucing yang di stray, biasanya stray cat atau stray dog, tapi mereka rata-rata itu kurang ada dana untuk steril gitu loh. Jadinya mungkin harus diperbanyak event-event di mana kita harus apa namanya ya, membuka peluang untuk mereka, terutama yang cat lover atau dog lover, untuk mensteril anjing atau kucing dari jalanan atau stray. Mungkin gitu aja dari Ya. saya. Terima kasih. Ya, itu poin yang bagus juga ya, karena memang kalau sterilisasi itu dengan baik itu tidak murah ya. Kebetulan sebenarnya tahun lalu ya, Februari kita tuh sebenarnya sudah planning untuk bikin acara besar di Semarang ya, bersama Dinas KPKP di Semarang ya. Terus kita waktu itu ingin bikin seminar dan workshop untuk fast training and neutering ya. Jadi kita ingin ajak dokter-dokter hewan di Jawa Tengah gitu, bukan hanya Semarang ya, tapi di kota-kota di Jawa Tengah lain juga. Dan kita juga mau tadinya rencana mau bawa tim dari Jakarta dan juga dari organisasi lain seperti Forpos dan Save for Animals untuk bikin acara fast spay and neutering program. Tapi sayangnya karena pandemi jadi di cancel. Tapi saya tetap pokoknya nanti begitu sudah aman, itu akan menjadi fokus utama kita gitu, untuk balik lagi ke Semarang, untuk kerja sama Dinas KPKP dan PDHI Jawa Tengah untuk mengadakan itu. Jadi ya mungkin itu salah satu cara untuk membantu komunitas animal lovers di Semarang untuk sterilisasi stray ya. Tapi mungkin ya kita kan belum ke sana ya, kita akan ke sana tapi belum ke sana, dan kan kita kan juga nggak akan di sana terus ya. Tapi kalau advice-nya adalah, walaupun cuma satu, tetap harus dilakukan gitu. Karena itu satu-satunya cara. Dulu ya sama teman-teman itu kan saya sendiri uangnya batas gitu kan, saya tidak bisa juga semua uang untuk sterilisasi gitu. Jadi saya steril kucing dan anjing di area saya ya sesuai dengan kemampuan gitu. Kalau lagi nggak ada uang ya saya steril satu misalnya, satu kucing aja yang jantan gitu, lebih murah gitu. Nanti lalu bulan depan lagi saya steril 2 gitu. Jadi
walaupun sedikit tapi itu sangat membantu gitu. Jadi it's never too little gitu ya. Every effort helps banyak gitu loh. Jadi walaupun cuma satu itu sangat membantu dan ya mungkin memang betul harus organize event-event untuk cari dana untuk melakukan aksi sterilisasi gitu. Baik. Tadi mungkin dari Pak Hari mau ada tambahan atau dari teman yang lain. Jadi sedikit tidak apa-apa. Yang penting istilah actionnya tetap ada gitu ya. Betul. Dan yang penting juga harus ada edukasi ya terhadap masyarakat ya. Terhadap pertambahan populasi kucing, anjing, terus kemudian resiko-resiko yang bisa terjadi ketika penambahan populasi itu gitu loh. Jadinya mungkin juga harus ada event-event juga mungkin dari pecinta anjing kucing sama mungkin dari dinas pemerintah yang terkait gitu ya. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Tapi yang jelas karena saya kebetulan sekali punya apa ya pengalaman sangat positif di Semarang ya dengan dinas KPKP. Jadi saya sangat yakin nanti setelah pandemi ini sudah selesai dan kita bisa pick up lagi bekerja sama dinas KPKP dan PDHI bahwa banyak apa ya perubahan yang bisa terjadi di Semarang dan sekitarnya karena sebenarnya yang tadi saya bilang kita sudah rencana mau sterilisasi massal, edukasi gitu dan bukan hanya itu tapi kita juga ingin kasih tools ya untuk dokter hewan di sana sama komunitas animal lovers bagaimana cara untuk edukasi gitu. Jadi nanti semua tools kita akan kasih ya video, infographics, bagaimana caranya gitu yang paling efektif. Jadi ya nanti tunggu aja. Nanti mudah-mudahan ya nanti kalau pandemi sudah berlalu itu pokoknya itu my first priority untuk balik lagi ke sana untuk ke Semarang. Oke, itu tadi sudah dipastikan. Terima kasih. Sabar dulu, iya. Baik, sabar terima dulu. Kasih. Kebetulan kami di Bogor. Kebetulan kami di Bogor. Iya, dan kami pernah di Semarang juga selama 2 tahun. Gitu aja. Terima kasih. Oke. Itu Pak Hari sendiri dari asli Semarang atau memang dari Bogor? Kebetulan kami dulu setelah lulus sempat ke Semarang, ada klinik hewan juga. Terus sempat bergabung dengan dokter-dokter hewan praktek di Semarang juga gitu Pak. Oke. Nah ini mungkin ke Mrs. Karin. Selama pandemi ini sendiri apakah berpengaruh terhadap populasi anjing maupun atau kucing atau hewan itu, Pak? Atau ternyata trennya tetap stabil saja? Ya menurut saya sih sama saja ya. Mungkin yang perubahan adalah bahwa tidak ada pandemi saja sudah banyak sekali anjing dan kucing yang diterlantarkan ya, yang dibuang atau ya, pokoknya sudah tidak diinginkan lagi. Nah sekarang selama pandemi terutama mungkin April, Mei, Juni, Juli itu parah sekali itu orang tuh banyak yang buang dengan alasan macam-macam. Mungkin memang ada juga yang memang sudah mungkin kehilangan pekerjaan, tidak ada biaya gitu. Ya, ada juga yang takut, wah gimana kalau misalnya saya bisa COVID melalui anjing saya atau kucing saya kan banyak kan gosip-gosip seperti itu gitu. Jadi macam-macam. Jadi waktu awal pandemi itu there was like a panic mode ya dan orang tuh pada buang di jalan. Jadi ya ini juga sih challenging juga karena nggak usah ada pandemi saja sudah banyak sekali, sudah terlalu banyak yang perlu direscue apalagi sekarang gitu. Ya ini menarik juga. Ternyata pandemi tidak berpengaruh, istilahnya berdampak dengan manusia saja, tapi ternyata hewan peliharaan juga menjadi korban ya dalam tanda kutip ini. Jadi korban istilahnya diterlantarkan.
dengan alasan kondisi mungkin Betul. perekonomian, kondisi kesehatan seperti itu. Nah, selama ini berarti peningkatannya besar sekali, Rizky, untuk Ya lumayan, istilahnya. lumayan. Pokoknya ada aja gitu, ada aja selain biasanya kan memang sudah banyak yang terlantarkan ya, tapi sekarang tambah banyak, sejak pandemi tambah banyak gitu dengan alasan itu. Ada juga banyak yang sudah tidak mampu lagi, ada juga yang misalnya dia sudah tidak bisa bayar sewanya, dia pindah terpaksa harus move in sama keluarganya misalnya tidak suka anjing, tidak suka kucing, jadi mau nggak mau dia harus balikin gitu anjingnya gitu, yang dia adopsi atau yang dia beli. Jadi ada seperti itu juga gitu. Nah kalau Oke. buat saya, pesan saya adalah walaupun sekarang tuh, situasinya tuh sulit buat semua ya, tapi pokoknya yang jelas jangan dibuang gitu, karena buat kita pun ya, untuk organisasi seperti JAN, kita lebih struggle daripada apa namanya, sebelumnya gitu. Tapi, tetap selalu ada cara untuk membantu gitu ya. Jadi misalnya kita bisa membagikan makanan ya, supaya pemiliknya mungkin tidak keluarkan, uang untuk makanan, atau mungkin kita bisa mencari foster gitu. Jadi pokoknya jangan dibuang gitu. Biasanya selain alasan karena kondisi perekonomian, apakah jadi anggapannya anjing yang sudah menjadi istilahnya masuk ke lingkungan rumah itu hanya tanda kutip sebagai tambahan saja, tapi ketika ada situasi yang mendesak, akhirnya si anjing ini langsung dibuang dalam Ya, istilahnya kasarnya ya. Jadi iya. ketika niat mereka menghadirkan anjing ke keluarga itu hanya untuk dalam artian senangnya saja, Mhm. tapi ketika kondisi seperti ini jadi mereka langsung disingkirkan gitu ya. Itu yang perlu mungkin diedukasi juga ya. Ya, makanya itu, kalau ini kan kebetulan karena pandemi ya, tapi itu nggak usah pandemi juga sering begitu gitu ya. Jadi awalnya lucu, tapi nanti menakutkan, ditaruh di kandang, diikat, terus atau dibuang gitu. Jadi makanya pentingnya, edukasi ya. Jadi kalau kita dari JAN, dari awal kita berdiri sampai sekarang ya, pokoknya edukasi itu menjadi bagian yang sangat penting di, organisasi kami gitu loh. Jadi, kalau misalnya punya organisasi ya, ini saran saya adalah, jangan hanya fokus ke rescue, karena kalau kita hanya fokus ke rescue, tidak akan ada habisnya. Kita nanti capek, hanya urusin rescue, tapi apakah akan ada perubahan gitu loh. Jadi kita sebagai organisasi, kita juga harus selain rescue, kita juga harus ngelobi ya di pemerintah, harus, kerjasama pemerintah, harus banyak sekali edukasi gitu. Karena tentunya 10 tahun dari sekarang kita kan nggak mau ya, masih sama aja situasi gitu, sampai tua ya kita cuman rescue aja. Kalau saya sih nggak mau, saya maunya akan ada perubahan yang positif gitu, akan ada awareness yang lebih tinggi gitu. Karena sekarang tuh, walaupun, sudah banyak orang mulai aware, tapi ya masih masih cukup banyak yang ternyata tidak tanggung jawab gitu dan tidak berkomitmen. Jadi Iya, betul. that's why edukasi itu harus di list priority yang paling atas di setiap organisasi atau rescuer gitu. Oke, oke. Nah ini poin penting ya, edukasi ya, edukasi. Kalau selama edukasinya masih lemah, nanti orang beranggapan bahwa toh ada yang menolong, toh ada yang merescuenya. Jadi dalam tanda kutip menggampangkan ya, Iya, gitu. Ya, dan selama iya, sorry? selama pola pikirnya seperti itu, maka nanti tidak akan ada habisnya ya. Iya, dan orang juga harus tahu bahwa shelter itu seharusnya itu bukan menjadi solusi, itu bukan solusi. Itu hanya solusi for the time being ya,
anjing dan kucing seharusnya jangan lama-lama di shelter gitu, karena shelter bukan tempat yang baik untuk anjing dan kucing gitu. Makanya itu juga kita udah mau bicara soal shelter management atau masih ingin bicara soal responsible pet ownership? Boleh geser langsung bisa. Ya, jadi saya juga punya pesan ya, karena di sini mungkin ada banyak animal lovers and rescuers yang mungkin sempat pernah punya pikiran, saya ingin sekali bikin shelter ya. Yang harus diketahui dulu bahwa shelter yang baik itu bukan hanya tempat di mana anjing atau kucing dikasih makan, ya, terlindung dari matahari dan hujan, ya, dan terlindung dari kekerasan fisik, ya. Kalau misalnya kita hanya bisa kasih itu, ya pikir baik-baik deh gitu, karena anjing yang di shelter, karena saya lihat ya sekarang tuh shelter-nya banyak banget ya, dengan ratusan anjing. Tapi kalau misalnya kita lihat, apakah anjing itu semuanya tuh sejahtera gitu. Nah, kita sebagai jadi itu saya selalu mau kasih pesan ya ke calon shelter owner atau rescuer, jangan hanya kalau kamu hanya bisa kasih dia kandang, makan dan makan, ya lebih baik tuh nggak usah gitu. Karena itu that's not a life. A life in a cage dengan hanya makan saja itu tidak cukup. Nah, kita sebagai kalau misalnya kita mau if we want to be professional, kalau kita ingin betul-betul membantu, ya kita harus mengerti. Kita harus betul-betul mengerti animal welfare. Animal welfare itu tuh apa gitu. Ya, mungkin sebagai animal lovers kita semua sudah tahu ya the 5 freedoms of animal welfare. Apakah kita di shelter kita sudah menjalankan itu semua? Kalau belum ya itu menurut saya tidak sejahtera ya. Rescue anjing itu gampang sekali. Tinggal kita ambil ya, kita ambil taruh di shelter udah gitu. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana caranya untuk bikin semua hewan yang ada menjadi responsibility kita, bagaimana caranya bikin mereka sejahtera. Nah, sekarang sudah no excuse ya. No excuse, oh saya nggak tahu atau bagaimana, karena di internet sudah banyak sekali informasi mengenai shelter management, preventing disease, dog behavior, dan lain-lain ya, masih banyak yang lain. Jadi no excuse. Jadi kita sebagai animal lover, sebagai animal rescuer, sebagai shelter owner, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk edukasi diri kita dulu, ya. Kalau misalnya kita memang betul-betul sayang, ya kita harus edukasi diri kita sendiri. Artinya sejahtera apa, animal welfare apa, shelter management itu apa gitu. Jadi jangan ikut-ikutin yang lain, misalnya, oh saya mau bikin shelter, terus nanti saya jual cerita-cerita yang heboh, yang kasihan untuk dapat banyak uang, jangan ya. Kalau punya pikiran seperti itu jangan. Ya kita kalau memang kita mau buka shelter, kita harus menjadi profesional dan itu harus dijalankan dengan benar gitu. Itu we will do that kalau kita betul-betul animal lover. Ya, jadi jangan just for the sake of it kita buka gitu. Jangan itu karena kasihan loh. Itu benar-benar kasihan. Saya kadang-kadang melihat rescuer di sini ya di Indonesia dengan begitu banyak nggak usah di Indonesia ya di seluruh dunia dengan hanya tujuannya misalnya saya hanya ingin rescue gitu dan all the dogs are in cages, the cats are in cages, mereka they have outbreak after outbreak, nanti ada distemper mati 20, 30 gitu, nanti rescue lagi, ada parvo mati 15 gitu. Itu benar-benar for me it's so heartbreaking. Saya itu sedih sekali melihat itu karena tidak perlu gitu dan
Ya itu tadi, seharusnya kita sebagai animal lover atau pet owner atau rescuer, kita wajib sekali itu untuk mendidik diri kita sendiri mengenai itu semua. Jadi there's no excuse gitu. Mungkin ada yang mau nanya? Silakan, tentang bahasanya ini sudah bergeser ke manajemen shelter ini. Jadi tidak hanya ikut-ikutan atau tren saja karena yang rame lagi, pengen bikin shelter, tapi tanpa memahami dulu ya, Ya. esensinya apa, dasarnya apa dulu. Nah, saya sebenarnya di sini tidak bisa menjelaskan shelter management one by one ya, karena itu kan shelter management itu dari apa ya, dari banyak angle ya, dan itu akan makan waktu berjam-jam ya. Tapi kalau misalnya kita ingin tahu, ada banyak sekali informasi soal shelter management gitu, dan bagaimana caranya memanage shelter dengan baik gitu. Jadi sebenarnya itu my point is kalau kita menjadi rescuer, walaupun kita tidak rescue banyak ya, kita misalnya hanya rescue, saya kan bukan shelter, saya hanya ada 10, tetap aja itu kalau udah lebih dari 5, kita tuh harus belajar soal shelter management karena beda gitu menghadapi beberapa anjing atau menghadapi kelompok anjing gitu loh. Itu sangat beda gitu. Jadi kita harus mengerti, benar-benar harus paham soal shelter management. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang hadir di sini tentang shelter management, karena ini lebih tadi yang disampaikan oleh Mrs. Karin ini lebih ke sikap ya, sikap atau manusianya dulu sebelum kita memutuskan untuk mengadopsi atau memelihara atau menolong atau merescue anjing atau kucing itu. Tapi kita harus tahu dulu, harus benar dulu sikap kita. Betul. Karena ingat, ketika kita memutuskan untuk merescue, itu ada tanggung jawab juga setelah itu ya. Gitu. Mungkin dari teman-teman ada sharing pengalaman apa untuk mungkin pernah menolong anjing atau menemui permasalahan juga tentang shelter management ini, bisa di-sharingkan juga di sini. Monggo, silakan. Kalau tidak ada, biasanya kalau saya boleh bertanya, biasanya kalau dalam shelter management ini sendiri, permasalahan yang banyak dihadapi apa? Sebenarnya kalau kita menjalankan shelter management dengan baik, justru masalah tidak banyak ya. Kalau misalnya kita tidak menjalankan shelter management, yang kami akan hadapi adalah outbreak of diseases ya, misalnya distemper parvo, blood parasite, mungkin akan ada banyak kutu, terus mungkin akan anjingnya atau kucingnya tidak sejahtera gitu karena tidak menjalankan shelter management dengan baik gitu. Jadi kita harus menjalankan shelter management untuk menghindari banyak masalah gitu. Tujuannya tuh itu. Kalau tadi masalah sikap ya, tentang lebih ke manusianya. Nah, kalau tadi dibilang lebih dari 5 itu harus menguasai shelter management yang baik. Nah, sedangkan kalau secara fasilitas fisik, itu kira-kira apa saja sih sebenarnya standar awalnya atau dasarnya untuk kita bisa melakukan apa yang dinamakan shelter management itu sendiri? Ya sebenarnya kalau tempat sih, kalau terlalu sempit tidak bisa ya, dan kita juga harus memikirkan kalau misalnya kita mau bikin shelter di mana lokasinya, karena kalau misalnya kita memilih lokasi misalnya dengan tetangga banyak, itu tentunya pasti tetangganya tidak akan senang gitu. Itu udah pastilah gitu ya. Misalnya mereka mendengar gonggongannya atau mereka mungkin bau atau gimana gitu. Jadi harus lokasi yang benar gitu. Jadi ya jangan heran kalau misalnya kita punya sekian banyak anjing terus tetangganya komplain gitu loh. Itu juga menjadi masalah
di dunia rescue juga gitu ya. Mungkin rescue yang tadi tidak punya planning untuk menjadi rescue, tapi one by one dia menambah, terus akhirnya tahu-tahunya 30, terus tiba-tiba the neighbors complain gitu ya. Sebenarnya kita juga tidak bisa salahkan neighbors kenapa mereka komplain. Mungkin kalau fasilitas, ya itu kita harus ikutin shelter management itu karena di situ ada guideline ya, ada guideline fasilitas seperti apa yang kita butuhkan. Yang jelas hidup di dalam kandang itu tidak enak. Nah, jadi kita harus menghindari untuk rescue anjing itu semua ditaruh di kandang. Kita harus menghindari itu. Lebih baik kita tuh berkelompok ya. Kalau misalnya mereka tidak bisa campur semua, tidak masalah, tapi kita bikin kelompok. Nah, di kelompok itu tentunya harus ada cukup space, terus harus ada shelter yang baik, harus bersih, terus bukan hanya itu, tapi mereka juga harus punya kesempatan untuk main. Karena kalau kita bayangkan, kita taruh mereka di kamar, let's say di kamar, misalnya di kamar dengan ukuran sedang, terus we put 5 to 10 dogs there. Mereka di situ aja ya 24/7. Ya lama-lama tetap mereka akan jadi gila gitu ya, karena mereka di ruangan kecil, berkelompok ya, dan tidak ada exercise. Jadi pasti akan ada build up energy dan itu akan men-trigger banyak masalah juga ya, seperti fight ya. That's why banyak rescuers akhirnya mereka taruh di kandang ya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir itu kan sangat tidak adil ya. Jadi di kandang itu untuk menghindari fights ya, berantem ya. Tapi ya anjingnya jadi gila sendiri gitu loh, karena dia di kandang terus-menerus ya. Jadi kita harus punya space ya, intinya kita harus punya space. Apa namanya, dan kalau kita tidak punya space terlalu banyak, kita harus punya komitmen ya. Jadi kita harus mengajak jalan setiap hari. Kita di Jan, kita punya space ya, thank God ya, kita punya space banyak ya. Tapi walaupun kita punya space banyak ya, kita lahannya 5.000, anjingnya di bawah 100. Jadi mereka punya banyak tempat untuk berlari-lari, tapi tetap saja anjing yang di dalam enclosure yang belum menjadi satu dengan kelompok, mereka diajak jalan setiap hari. Terus kita juga usaha, timnya juga usaha untuk sering-sering anjingnya diajak jalan, walaupun mereka sudah punya banyak kesempatan untuk lari gitu. Karena they need to get out of that environment also. Ya mereka kan sama kan kayak orang, mereka juga ingin cuci mata di luar, ada apa di luar gitu. Itu juga pasti akan ada efek yang sangat positif di behavior-nya gitu. Jadi kalau mereka hanya di dalam rumah, ya ini juga not only for shelter ya, tapi also for pet owners. Mereka hanya di dalam rumah, nggak pernah keluar ya, lama-lama juga bosen lah gitu. Terus mungkin karena bosen dia juga jadi sensi, terus sering berantem. Jadi kalau walking itu ya, taking your dog for a walk itu penting sekali. Also untuk anjing di shelter gitu. Oke. Nah, kalau tadi masalah mereka pun juga harus diajak bersosialisasi ya, biar Ya. tingkah lakunya itu juga tidak jadi stres juga ketika terlalu lama di dalam kandang. Nah, ketika ini memutuskan untuk saya ingin bikin shelter, berarti harus mempertimbangkan tadi faktor lingkungan, karena Ya. si anjing ini pun juga harus diajak bersosialisasi ke lingkungan. Nah, pengalaman dari Mrs. Karin ini dulu awalnya ketika menolong atau merescue sebuah anjing itu apa sih yang dilakukan? Pertama itu apa yang dilakukan? Apakah langsung bisa dipungut saja, langsung direscue, ataukah ada pendekatan-pendekatan tertentu? Oke. Ini balik lagi ke shelter management, itu benar-benar a big no ya. Jadi kalau namanya rescue itu tidak benar-benar dilarang langsung masukin ke shelter ya. Itu sangat-sangat fatal, itu bisa sangat fatal. Jadi harus ada periode karantina ya. Nah, sebenarnya tuh periode karantina itu bukan untuk
sakit kulit atau penyakit-penyakit yang apa ya, yang bukan virus ya. Ini betul-betul untuk menghindari membawa virus ke dalam shelter ya. Jadi kalau kita di jam biasanya 2 minggu tidak boleh di shelter, saya di klinik, terus masuk klinik harus vaksin dulu. Kalau misalnya dia masih menjalankan pengobatan atau kulitnya masih jelek or whatever itu nggak masalah. Tapi baby kuku itu satu, terus harus sudah vaksin. Karena orang kadang-kadang bilang, ya tapi itu kan mahal kalau misalnya saya karantina 2 minggu. Yang lebih mahal yang mana? Ya, kita titip dia di klinik selama 2 minggu, tapi kita tahu dia tuh tidak ada virus, atau kita ambil risiko, terus kita taruh dia di klinik, tahu-taunya dia bawa distemper, terus puluhan anjing lain menjadi kena, walaupun sudah divaksin ya, tapi kena, terus kita harus menghadapi masalah besar di shelter kita, yang mana yang lebih mahal gitu loh. Kan udah pasti yang di shelter kan itu akan lebih mahal, dan bukan hanya lebih mahal, tapi juga apa ya, it's kind of jahat juga gitu loh, bahwa kita mau ambil risiko gitu loh. Jangan kita mau ambil risiko, kan kasihan dong anjing-anjing kita udah selamatin anjing kita, banyak anjing, terus kita kan tanggung jawab untuk melindungi mereka ya. We are responsible for their well-being ya, mereka harus sejahtera. Terus kalau misalnya kita membawa penyakit ke dalam shelter kita, terus banyak yang kena penyakit, kan itu kan tidak sejahtera gitu loh. Jadi that's a very very big no. Kita harus modalin untuk titip dia di klinik selama 2 minggu untuk memastikan dia tidak membawa virus dan dia tidak ada kutu itu. Jadi itu dan itu juga sama aja kalau misalnya bawa pulang sama. Jangan langsung bawa pulang. Ketika kita merescue hewan yang liar, pasti ada waktu transisi ya, tidak harus langsung digabungkan dengan yang sudah ada sebelumnya. Karena itu juga bisa membahayakan yang sudah ada ya, yang sudah kondisinya sehat malah justru terancam kondisinya. Okay. Dari teman-teman yang hadir di sini mungkin ada sharing atau pertanyaan, bisa langsung ditanyakan atau boleh berbagi cerita tentang pengalaman apa saja yang pernah terjadi. Monggo silahkan dari teman-teman. Nah, sambil menunggu teman-teman mungkin masih memikirkan mau tanya apa. Nah, kalau pembandingnya antara jenis-jenis anjing itu apakah punya karakteristik atau sifat-sifat tersendiri yang mempengaruhi nanti cara ketika kita merescue itu, apakah itu juga berpengaruh atau justru kondisi ketika kita rescue itu juga mempengaruhi karakter dari si anjing ini ketika kita mau rescue? Ya, sebenarnya gini ya, ini sedikit dog behavior ya. Jadi kalau anjing itu semua punya basic needs ya, semua punya basic needs yang sama seperti makan, sosialisasi, perawatan medis dan lain-lain. Itu semua sama ya, dikasih sayang semua sama. Tapi tentunya ada juga characteristics yang breed specific ya. Misalnya kalau husky dia kan working dog ya, jadi dia udah punya energi banyak ya, jadi dia tuh perlu banyak exercise, not only once a day, tapi maybe 2 atau 3 kali sehari dia perlu banyak exercise gitu, kalau misalnya mau bikin dia sejahtera gitu. Ada juga misalnya working dogs yang lain gitu, yang juga perlu banyak exercise. Ada juga misalnya powerful breeds, mereka juga punya specific needs ya, dan memang kita tuh juga perlu tahu gitu, kita tuh sangat penting kita tuh tahu gitu, karena kalau kita mengerti the basics of dog behavior itu akan sangat memudahkan kita juga gitu, akan jauh lebih mudah untuk rescue. Terus
untuk membaca body language, dan juga akan jauh lebih gampang untuk rehabilitasi nantinya. Tapi memang kalau kita di Jan kan mungkin 95% kan anjing lokal, ya kan? Dan ya itu apa namanya, specific characteristics itu kita belum gitu loh. Itu apa namanya, we will know within time ya. Tapi yang jelas kita harus mengerti soal dog behavior juga supaya kita bisa betul-betul baca body language setiap anjing. Ya mungkin kalau saya sama tim di Jakarta, kita tidak pernah kalau misalnya rescue misalnya, "It's okay, come here, I love you," gitu, nggak pernah, benar-benar nggak pernah. Karena itu justru it will freak them out gitu, biasanya mereka takut ya, jadi kita biasanya cuek, no eye contact, pokoknya bagaimana caranya kita akan tangkap dia dengan cepat, dan aman ya, bukan hanya aman untuk anjingnya, tapi juga untuk kita ya sebagai rescuer ya. Jadi harus aman dan cepat. Dan jangan kalau kita rescue nggak usah terlalu pikirin what if the dog is takut, what about this, what about that, itu nanti aja. Nanti soal rehabilitasinya nanti aja. Bagaimana caranya kita bisa tangkap dia dengan aman dan cepat. Karena misalnya bayangin ya, kita misalnya rescue di jalan gitu, terus kita tuh terlalu banyak it's okay. Padahal the dog maybe is thinking it's not okay. I'm afraid of you. It's okay. Terus tiba-tiba lari terus ketabrak mobil gitu. Jadi lebih baik kita pura-pura nggak mau dekat sama dia, kita bawa leash, kita langsung leash dia dari jauh, kita apa ya ada cara tersendiri. Kita langsung tarik walaupun mungkin dia akan berontak ya, tapi yang penting kan aman. Kita aman, dia aman. Angkat, masukin ke kennel box, udah tutup kennel box, baru nanti we deal with all the other things nanti kalau kita sudah di tempat yang aman gitu. Pokoknya kalau rescue harus cepat dan aman. Cepat dan aman, serta tadi juga mungkin disebutkan juga tentang bagaimana pentingnya kita mengenali karakter dan perilaku dari si anjing ya. Karena nantinya ini juga bisa bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita menjaganya, ketika kita paham karakter, kita semakin optimal ya dalam melindungi. Dan kita juga bisa kasih apa yang dia butuhkan gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita punya high energy dog, ya itu udah menjadi tanggung jawab kita untuk kasih dia banyak exercise gitu loh. Karena memang they were bred for that gitu ya. Kalau misalnya kita sendiri tuh tidak punya waktu atau kita bukan tipe yang banyak jalan, ya lebih baik kita cari anjing yang low energy gitu. Nah, ini sudah ada pertanyaan masuk ini menyangkut tadi ya bagaimana melihat karakter dari anjing. Ini ada pertanyaan dari Mas Daniel Jefferson. Ketika di masa pandemik ini tentunya susah ya keluar dari rumah. Lalu adakah alternatif exercise agar anjing kita tetap tersalurkan energinya? Adakah langkah-langkah untuk menyiasati ketika kita harus tidak boleh mungkin dibatasi untuk keluar rumah. Nah, lalu apa penggantinya nih untuk exercise-nya? Iya, sebenarnya kalau saya sebenarnya menghadapi hal yang sama ya di Jakarta, dan saya di rumah ada 13 anjing, tapi saya tetap usaha untuk keluar rumah setiap hari, walaupun malam atau pagi banget gitu supaya nggak ketemu orang, karena menurut saya mereka tetap harus keluar. Tapi tentunya ada banyak caranya untuk exercise. Kalau misalnya sebenarnya salah satu adalah treadmill ya. Kalau misalnya kita punya anjing yang high energy banget, benar-benar banget, kita bisa invest in a treadmill ya. Tapi ya kalau misalnya enggak, di internet kan ada juga banyak sekali aktivitas
training ya yang kita bisa lakukan. Kalau kita tuh bikin games ya, misalnya hiding treats pokoknya di internet ada banyak game ya yang kita bisa mainkan sama anjing kita. Mereka tuh capek sekali. Kita misalnya 5 to 10 minutes a day ya kita tuh latihan sama mereka ya games ya training gitu. Anjing kalau mereka tuh pakai otak ya itu aktivitas yang paling melelahkan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita if we do some games with them atau latihan itu sangat draining buat mereka. Jadi itu salah satu cara untuk bikin mereka capek gitu. Suruh mereka berpikir what's next, what to do. Dan kalau di internet sih banyak games atau cari cara melatih gitu. Jadi ya saran saya itu. Jadi carilah banyak latihan dan games yang fun, terus lakukan itu setiap hari. Ini menarik. Berarti exercise ini tidak hanya identik dengan gerakan yang dia harus berolahraga enggak, tapi ketika dia games istilah menggunakan otak yang maksimal itu juga merupakan bagian dari exercise ya, terutama untuk mengurangi stres. Oke. Nah, itu mungkin jawaban dari pertanyaan Mas Daniel Jefferson tadi tentang bagaimana ketika kondisi pandemi ini kita tidak bisa keluar rumah dengan leluasa. Nah, tadi jawabannya adalah exercise tidak hanya sangkut pautnya dengan fisik berolahraga, tapi juga bisa dengan games. Ketika si anjing ini kita ajak untuk main games, berpikir, itu juga bisa menjadi exercise yang lain, gaya exercise yang lain. Nah, saya ingatkan dulu untuk teman-teman yang sudah gabung di sini untuk bisa mengisi absensi. Karena ini juga akan sebagai pendataan untuk nanti kita keluarkan sertifikat. Gitu. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Sapinya lemes, kurus, dan tidak nafsu makan? Itu cacingan. Segera atasi dengan obat cacing komplit dari Eka Farma. Cacingan ambyar. Nah, menarik juga tadi tentang mungkin sekarang kita akan menyentuh ke bagaimana sebenarnya ketika kita merescue hewan itu di saat pandemi seperti ini. Nah, apakah tadi mungkin penyebab-penyebabnya sudah disampaikan di awal ya, bahwa ada karena ketakutan virus COVID, kemudian karena kondisi perekonomian yang semakin turun, akhirnya mereka harus istilahnya membuang anjing mereka. Nah, ketika ini masuk pandemi, apakah ada prosedur khusus terutama dari tim JAN ini mentreatment ketika akan merescue anjing terlantar itu? Apakah ada treatment khusus? Ya, tetap semua harus sesuai protokol. Jadi kita pakai masker tentunya. Kalau misalnya kita rescue, biasanya kita juga pakai sarung tangan. Mungkin sekarang yang kita akan lebih hati-hati tergantung kasusnya ya. Kalau misalnya kan ada banyak kasus juga di mana kita harus rescue dari rumah orang ya, misalnya orang yang terlantarkan. Berarti kan kita kan akan ada banyak interaksi dengan miliknya gitu ya, yang mungkin marah karena kita datang apa gimana. Ya kita tetap harus hati-hati dan kita di JAN selalu coba untuk kita tidak mau ambil risiko ya. Kalau misalnya
sama dengan rescue gitu, harus aman, semua harus aman, untuk hewannya tapi untuk kita juga gitu loh. Jadi ya paling seperti itu aja, masker, sarung tangan, kita lihat, case per case, kalau misalnya kita harus berinteraksi sama orang, ya, mungkin kita, kita akan pikirkan lagi gitu loh, aman atau tidak buat kita gitu. Jadi Tapi ya tetap sampai tetap saat ini sih mempertimbangkan. Silakan. sampai saat ini sih kalau dari segi rescue sih aman-aman saja. Kan yang lebih tidak aman kan adalah, acara-acara di mana kita berkumpul atau kayak gitu. Dan itu kita semua cancel, termasuk yang acara yang sebenarnya kita harus lakukan di bulan Februari, atau Maret kemarin di Semarang gitu. Tapi kalau rescue sampai saat ini sih masih oke-oke aja. Nah, tadi menyinggung tentang di awal tadi kita tentang sterilisasi itu menjadi solusi untuk mengendalikan populasi ya. Nah, apakah ketika anjing itu setelah disterilisasi itu harus ditempatkan di lingkungan yang tersendiri? Kemudian apakah ada efek ke perilakunya ketika itu masa-masa setelah sterilisasi itu? Ya mungkin, setelah surgery udah pasti dia harus di tempat yang dia tidak bisa terlalu banyak gerak karena kan dia lagi pemulihan kan, dan dia kan apalagi betina itu kan pasti kan ada lukanya yang harus kering gitu. Jadi, ruang gerak dia tuh harus terbatas supaya wound-nya itu, lukanya itu cepat, healing gitu loh. Setelah itu, eee, mmm kalau kita di Jan ya, kalau jantan, ya sebenarnya betina juga ya, semua disteril, tidak ada yang tidak disteril. Tapi terutama jantan, kita tidak akan lepas dengan yang lain sebelum disteril. Karena pasti, yang belum disteril, dia tuh punya aura, attitude yang berbeda sama yang lain dan itu bisa trigger fights gitu loh. Bukan berarti kalau misalnya sudah steril semua masalah hilang, tidak gitu, tapi at least, akan berkurang sedikit gitu loh. Jadi attitude dianya yang tahu gitu, itu akan hilang sedikit gitu. Jadi udah pasti akan ada impact yang positif kalau misalnya steril gitu loh, untuk jantan dan betina dan, tapi terutama mungkin untuk jantan ya, jadi dia tuh agak nggak terlalu tahu gitu, dan mungkin berantemnya akan berkurang. Itu kalau dari segi behavior, kalau dari segi, kesehatan juga banyak manfaatnya. Pokoknya saya rasa ya kalau misalnya kita sayang sama kucing atau anjing kita, kita akan lakukan itu karena it's the best thing you can do for your pet, karena dia akan jauh lebih happy kalau sudah disteril. Oke. Berikutnya, tentang anjing, anjing adalah sahabat manusia dan anjing bukan makanan dari manusia. Ini menurut istilahnya kampanye seperti ini bagaimana menyikapi ini? Karena masih banyak juga di daerah-daerah tertentu itu daging anjing terutama dijadikan makanan ya, diolah menjadi bahan makanan. Menurut mungkin bisa Sebenarnya dulu waktu kita baru ke Semarang, itu sebenarnya tujuan kami yang utama ya, untuk mengelobi pemerintah di situ soal kampanye kita, Dog Meat Free Indonesia ya. Jadi DMFI itu adalah sebuah koalisi, ada organisasi lokal seperti JAN, Animal Friends Jogja gitu. Dan juga ada organisasi internasional ya, namanya Dog Meat Free Indonesia. Kita dulu awalnya ke Semarang untuk ngelobi soal itu ya karena kita banyak investigasi di Jawa Tengah dan ya seperti kita semua udah tahu Solo menjadi hotspot banget untuk daging anjing ya. Jadi awalnya kita tujuannya itu. Nah, thank God tanggapannya dari DMFI juga dari Pak Ganjar cukup positif.
Makanya waktu itu kita bikin plan untuk bikin sterilisasi, edukasi dan lain-lain gitu. Karena kan semua menyatu ya. Kalau misalnya kita mau apa namanya stop the dog meat trade ya ada banyak yang kita harus lakukan. Tapi termasuk juga untuk tekan overpopulasi, responsible pet ownership, dan lain-lain ya. Dan kita juga tentunya juga we have to empower people to educate ya. Dan itu sebenarnya that was our plan, you know, to come with education, sterilisasi, dan kolaborasi antara koalisi kami DMFI bersama pemerintah di Jawa Tengah. Dan ya seperti dari awal saya udah bilang sebenarnya pemerintah Jawa Tengah itu my favorite pemerintah gitu. Jadi baik-baik semua di dinas KPKP. Jadi saya punya harapan yang besar sekali untuk Jawa Tengah gitu karena dinas di sana orang-orang ya dari kepala dinas sampai kepala bidang dan yang lain semua yang kerja di situ baik-baik semua dan sangat kooperatif dan sangat antusias juga gitu untuk to collaborate gitu. Jadi ya saya punya harapan besar untuk nanti balik lagi dan tetap kita akan menjalankan apa yang kita rencanakan tahun lalu gitu. Itu untuk Jawa Tengah ya. Itu kalau DMFI kan bukan hanya di Jawa Tengah, kita kan di mana-mana juga di Manado, di Sumatera gitu. Dan itu kalau di Jawa Tengah sendiri, saya rasa Semarang tidak, walaupun ada ya, dimanapun ada, pasti ada lapo ya, di mana-mana ada. Tapi teman-teman di Semarang juga sudah sedikit investigasi dan ada tapi nggak banyak banget gitu. Jadi ya untung tidak terlalu banyak. Ya kalau dibanding misalnya sama Sumatera atau Manado itu kan ya seperti kita tahu itu kan the dog meat trade besar sekali dan di Solo pun juga. Nah, kalau melihat tadi di Semarang sendiri, ketika kondisi atau populasinya terkontrol, itu apakah Semarang ini juga akan membutuhkan istilahnya shelter untuk anjing ini atau menurut Mrs. Karin apakah sudah penting atau sudah mendesak untuk diadakan itu atau ketika ini sebuah kolaborasi sudah baik itu sebenarnya tidak diperlukan. Sebenarnya ideally tidak ada shelter ya itu ideally. Karena shelter itu bukan solusi, bukan jawaban, karena tidak akan ada habisnya, ya tidak akan ada habisnya kalau kita buka shelter ya. Jadi lebih baik ya kita kerja sama pemerintah, banyak edukasi, banyak sterilisasi, ya kalaupun ada ya belajar dulu yang banyak gitu supaya kalau memang bikin yang betul-betul yang benar gitu. Dan kita harus benar-benar siap dari segi shelter management, tapi juga siap untuk kerja keras ya, karena untuk menjalankan shelter itu tidak mudah gitu dan setiap bulan kita punya expenses tinggi sekali gitu loh dan kita harus kerja keras untuk mendapatkan pemasukan dan kita nggak bisa tergantung sama hanya donasi aja misalnya ya kita rescue kita bikin cerita heboh terus orang donasi gitu kita nggak bisa tergantung itu gitu karena berarti kita kan harus menjual drama terus gitu kita harus siap dengan hal yang berbeda kita harus jual merchandise, kita harus punya program yang bagus untuk misalnya sponsorship gitu ya. Kita harus lebih baik kita tunjuk show the public ya bahwa kita tuh benar-benar bagus gitu dan serius dan kita benar-benar merawat. Jadi kita harus merubah
pikiran bahwa kita menjual drama gitu. Kita menjual hal-hal yang kasihan supaya orang berdonasi. Jangan. Lebih baik orang berdonasi karena mereka lihat kita tuh betul-betul merawat hewan kita dengan baik ya. Jadi mereka mensupport itu. Karena kalau misalnya kita jual drama, itu kita akan apa ya, berkompetisi sama banyak yang lain yang juga jual drama, dan itu akan ada batasnya gitu. Jadi lebih baik kita menjalankan shelter management dengan baik, kita benar-benar profesional, kita merawat anjing dan kucing dan hewan yang lain dengan baik, dan kita punya plan yang baik juga untuk mendapatkan uang ya, bukan hanya dari donasi kalau kita rescue gitu. Oke. Ini menarik nih. Jadi ketika kita memutuskan untuk membuat shelter, itu pun yang harus dipikirkan bagaimana bertahan nanti ya. Iya. Bertahan shelter ini tidak hanya bermodalkan belas kasihan atau drama tadi, tapi justru shelter ini mampu mandiri ya, berdiri sendiri. Iya. Oke. Nah, ini udah ada pertanyaan lagi lewat chat. Ini pertanyaan agak berbeda ini, Miss Karin. Manfaat pemasangan microchip untuk anak-anak itu apa saja, dokter? Ini dokter ini ya. Manfaat pemasangan. Oke, gini, kalau kita lihat ya di seluruh dunia ada banyak sekali negara yang sudah mewajibkan microchip itu ya. Microchip itu ada manfaat banyak ya, terutama untuk pemerintah untuk pendataan ya, dan kalau microchip itu berarti kan anjing atau kucing kan terdata ya, berarti kan status dia kan akan naik juga gitu, menjadi diakui gitu, diakui. Kalau diakui kan menjadi lebih penting gitu loh. Jadi sebenarnya kalau microchipping itu menurut saya di Indonesia itu menjadi stepping stone untuk yang lain-lain juga nanti ke depan. Kalau microchipping itu juga akan sangat berguna untuk ke depannya ya, untuk breeder ya, untuk mengendalikan kualitas dan yang lain-lain gitu. Jadi kalau kita punya regulasi misalnya semua pemilik hewan atau misalnya breeder wajib microchipping. Kita punya data, kita juga bisa kontrol. Jadi kalau misalnya ada breeder misalnya kurang bertanggung jawab, terus nanti hewannya dibuang, kan kita bisa tahu ini yang punya itu siapa gitu. Jadi walaupun mungkin tidak selalu ya, tapi dari segi psychologically ya itu akan sedikit put pressure on people gitu, karena mereka tahu bahwa ada kemungkinan ketahuan saya buang gitu loh. Jadi microchip itu semacam apa ya, KK gitu loh, atau KTP atau whatever you want to call it gitu loh. Jadi kita bisa membuka site itu, ya maksudnya yang ini ya, misalnya pemerintah, nah di sana misalnya Toby pemiliknya Karin, terus alamatnya di mana gitu, terus vaksinasi rabies kapan gitu, itu juga ada di situ, vaksinasi rabies. Nah itu juga sangat penting gitu. Jadi walaupun kelihatannya Allah cuma begitu aja, tapi kalau misalnya cuma begitu aja, saya rasa negara-negara yang lain tidak akan mewajibkan itu gitu. Jadi udah jelas ada banyak manfaatnya, makanya di banyak negara tuh sudah wajib. Dan di Jakarta sebenarnya juga sudah wajib loh. Oh, udah. Oke. Nah itu udah dapatkan jawaban. Ini pertanyaan dari Mbak Ana Wasis ini tadi tentang manfaat. Apa sih manfaat dari pemasangan microchip? Nah, microchip ini sendiri berarti ya juga istilahnya wujud dari tanggung jawab juga ya. Iya. Ketika kita sudah pasang microchip, otomatis kita harus merawat hewan ini dengan baik karena nanti ada pertanggungjawaban, datanya sudah ada di situ semuanya. Ya, tapi tentunya ini harus menjadi collaboration
bersama pemerintah, karena kalau enggak misalnya kita let's say ya, sekarang kita di Semarang terus udah kita microchip, akan percuma gitu saat ini karena belum ada program di situ gitu loh. Jadi tapi ya siapa tahu ke depannya juga akan ada sama seperti di Jakarta. Karena akan sangat baik menurut saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di sini tentang sesuai topik kita tentang perlindungan. Memang umum topiknya perlindungan hewan di saat pandemi, terutama anjing. Tadi kita sudah membahas tentang manajemen shelter juga, dan yang terpenting dari ketika kita memutuskan untuk mendirikan shelter itu adalah kita harus paham dulu sebelum kita untuk memutuskan, kita bikin shelter. Jangan hanya mengikuti tren saja. Itu sangat berbahaya dan korbannya nanti juga hewan-hewan yang kita rescue, bahkan mungkin hewan lain yang sudah bersama kita. Itu menjadi resiko yang berlipat ganda. Oke. Ini ada pertanyaan via chat dari Pak Hari. Saya bacakan, saat pandemi banyak orang yang tidak dapat makan dengan layak. Imbasnya banyak orang yang berburu anjing untuk dikonsumsi. Bagaimana cara melindungi mereka? Itu pertanyaannya. Jadi saat pandemi ini pun memaksa orang untuk berburu ya dalam tanda kutip untuk dikonsumsi daging anjing. Nah, bagaimana melindungi anjing-anjing ini? Ya, tergantung lokasinya di mana. Mereka berburu, misalnya mencuri dari rumah atau dari jalan. Ya sebenarnya itu juga pilihan juga ya. Mereka memang saya tahu sekarang banyak orang lapar, banyak orang tidak punya uang, itu saya tahu. Tapi semua menjadi pilihan juga ya. Kita makan daging anjing itu pilihan gitu. Kita kan juga bisa memutuskan saya pengen makan gado-gado misalnya, ya kan, atau tempe itu murah dan sehat gitu. Kan bisa juga. Jadi itu pilihan. Jadi ya kita harus edukasi. Kalau misalnya banyak edukasi, kita juga harus untuk yang punya hewan peliharaan ya harus ekstra hati-hati karena sekarang kan juga sebentar lagi mau Natal, itu juga waktu yang sering sekali anjing dicuri ya untuk dimakan, dan ya dengan pandemi ini juga dengan orang mencari anjing untuk dimakan ya kita tentunya juga harus hati-hati dengan anjing peliharaan. Kalau anjing stray ya gimana ya, kasihan tapi ya sulit karena kita pun juga tidak bisa merescue semua karena kalau misalnya menjalankan shelter management kan kita kan memikirkan kesejahteraan anjing dan kucing yang ada di shelter kita ya. Kalau kita punya ratusan atau ribuan anjing, kita tidak bisa menjaga kesejahteraan mereka, makanya itu juga pilihan. Makanya dengan berat hati, kita tidak bisa rescue semua. Dan itu menjadi pilihan kita, gitu. Nah, itu mungkin jawabannya. Mungkin jawabannya agak tidak jelas ya, karena memang tidak ada, nggak ada jawaban pastinya gitu ya. Kita edukasi ya, kita harus tetap edukasi yang banyak ya, kenapa kita sebaiknya jangan makan anjing ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yaitu kalau anjing stray ya saya selalu harap yang terbaik buat mereka. Kita juga kalau misalnya kita punya space ya, saya juga selalu kalau saya pribadi, kalau saya ada pilihan untuk rescue anjing rumahan atau anjing jalanan, saya pasti akan pilih anjing jalanan karena dia tidak punya siapapun gitu loh. Jadi itu they have a special place in my heart gitu loh, karena kasihan mereka kan sendiri gitu, nggak ada yang membantu gitu. Cuman ya
there's only so much we can do gitu loh. Oke. Gitu. Nah, itu tadi jawabannya. Kuncinya adalah mengedukasi untuk mengurangi bahwa daging anjing ini menjadi pilihan, ya, untuk mengurangi bahwa itu sudah istilahnya tidak untuk dimakan. Ya. Memang kuncinya adalah mengedukasi. Kemudian kembali kata kunci edukasi. Kalau untuk teman-teman di JAN sendiri, selama ini edukasi itu apakah dilakukan ke semua usia, misalkan di tingkat sekolah dasar, mungkin di sekolah-sekolah juga dilakukan, ataukah dalam event-event tertentu di komunitas tertentu? Semua, dari TK sampai level pemerintah. Jadi edukasi, semua kita edukasi. Bisa juga dilihat kalau misalnya mau lihat aktivitas DMFI kita, bisa lihat di www.dogmeatfreeindonesia.org ya. Di situ juga kelihatan aktivitas kita untuk dog meat-nya apa saja. Banyak aktivitas termasuk yang tahun lalu di Semarang ada di website kita juga. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik juga. Bagaimana ketika kita menangani anjing itu sudah hidup bersama pemiliknya itu sangat akrab sekali. Tapi ketika ada orang lain atau tamu itu dia sampai menggigit. Nah, itu bagaimana treatmentnya untuk mengatasi anjing yang seperti itu? Ya, berarti kan di rumah itu kan tidak ada leadership ya. Jadi ini very classic. Jadi mungkin anjing ini sangat disayang, benar-benar sangat disayang, dan anjing itu menjadi bossy ya. Jadi dia berpikir dia tuh pemilik rumahnya gitu. Jadi they take over the leadership role. Dan karena mereka mungkin dia sebenarnya bukan leader yang baik ya, dia tuh behavior jadi seperti itu ya, gigit, ya barking, pokoknya yang enggak gitu loh. Nah, caranya adalah pertama kita tuh harus mengerti dulu apa yang kita lakukan, yang mana yang salah gitu loh. Kan sebenarnya ada banyak informasi di internet how to be a good leader ya for your dog, dan apa manfaatnya? Sebenarnya manfaatnya banyak dan harus dimengerti juga ya. Kalau kita menjadi leader ya, bukan berarti kita tuh galak ya atau kurang sayang. Justru kalau kita betul-betul sayang sama anjing kita akan menjadi leader. Karena kenapa? Anjing kita akan jauh lebih happy kalau kita yang leading mereka gitu loh. Jadi pertama itu dulu, kita harus mengerti how to be a leader for our dog, ya, how to, ya, itu ya silakan di Google karena itu topik tersendiri, itu lama. Kalau mau nanti kita bisa bikin webinar soal dog behavior saja, itu saya sangat bersedia karena memang itu hobi saya itu. Nah, yang kedua adalah setiap kali kalau misalnya ada tamu datang, tamu itu jangan berinteraksi, jangan lihat mata, jangan misalnya hi Fluffy gitu. Pokoknya anggap dia tuh nggak ada. Nah, terus pemiliknya mungkin untuk awal-awalnya ya harus di leash. Tiap kali misalnya dia mau nyerang misalnya ya kita koreksi. Tapi jadi sebenarnya ada banyak cara untuk koreksi dia, tapi pertama yang paling penting adalah kita sebagai ownernya harus mengerti dulu how to be a good leader, ya, how to gitu loh. Nah habis itu ada banyak sekali step-step and tips segala macam untuk to change the habit, ya, kebiasaan yang buruk untuk dirubah gitu. Tapi satu yang saya mau kasih tahu ya, tidak ada anjing yang tidak bisa berubah, tidak ada. Kita dapat anjing di JAN banyak yang udah hancur banget lah gitu secara mental ya, jadi agresif dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita menjadi leader yang baik, dia dapat tempatnya yang baik gitu, dia pelan-pelan akan berubah gitu. We've had dogs ya yang
awalnya nggak bisa dipegang, itu ada satu namanya Loka, dia sampai 2 tahun nggak bisa dipegang. Tiap kali diperiksa harus ditulup, nggak bisa didekatin Mhm. gitu. Kalau sekarang dia udah bisa dipeluk, dia udah nyatu sama grup gitu, udah jadi manis sekali. Jadi, dogs can change dengan arahan yang baik. Oke, ya itu tadi. Nah ini dikuatkan lagi, ini ada komentar dari Mbak Anne Wasis ini, sangat mau kalau diadakan webinar tentang parent-parent bisa jadi leader yang baik, gimana sih caranya? Oke, nanti Oke, kita adakan webinar selanjutnya tentang dog behavior, bagaimana jadi leader yang baik, salah satunya tadi topik yang lebih nanti kalau spesifik. misalnya mau ada webinar soal itu I will have a presentation ready, dan saya juga akan ajak teman-teman saya untuk join juga. Baik, nah itu sudah langsung dijawab oleh Mrs. Karin. Bagaimana? Nanti kita akan tunggu tanggal mainnya ya. Kita akan undang teman-teman, ajak teman-teman lagi. Nah, Ya. ini yang menarik ketika Mrs. Karin tadi cerita tentang anjing yang perlu 2 tahun untuk pendekatan ya. Ketika rescue awal itu sebenarnya apa yang dilakukan terlebih dahulu? Apakah pemulihan psikologisnya ibaratnya, atau kesehatannya dulu yang di treatment? Kesehatan dulu, tapi ya tentunya seperti tadi saya juga udah bilang, kalau kita rescue itu harus cepat dan aman. Jadi mau anjing galak atau takut atau apapun itu bisa gitu kalau kita tahu tekniknya ya, how to gitu loh. Jadi untuk rescue nggak terlalu masalah, yang menjadi masalah kalau diperiksa di dokter kan, karena itu berontak segala macam ya kita pakein muzzle gitu. Tapi anjing ini waktu awalnya sih masih ya kita rescue, terus ditaruh di dokter hewan dulu, terus habis itu dia datang ke Jan gitu. Ya apa namanya, dia kan karena tidak di kandang, dia tuh di enclosure ya, jadi itu kan besar ya, jadi, kalau ketika kita masuk ke enclosure-nya ya dia punya kesempatan untuk nyerang, dan jadi lebih sulit gitu loh. Cuman ya itu dengan waktu, dan kan kita juga kan nggak bisa dikit-dikit tulup gitu. Tapi within time, sekarang sih he's a completely different dog. Dia manis, benar-benar manis banget dan sangat manja juga gitu. Jadi ya itu in the dog world they say there are no bad dogs, only bad owners ya. Itu kan kedengarannya kan agak negatif ya, karena di Indonesia, bukan di Indonesia sih, di dunia ada banyak owner yang sebenarnya itu sangat baik ya, sangat sayang, tapi karena terlalu sayang dan tidak mengerti dog behavior, sebenarnya mereka they create their own problems ya. They create their own problems and then they think like, well, what happened? I really love my dog. Saya sayang banget, tapi kok dia kelakuannya seperti itu gitu loh. Sebenarnya we unconsciously created ourselves gitu. We create this bad behavior. Makanya itu bisa di-undo gitu. Makanya then we say there are no bad dogs, only uneducated dog owners. Yeah, it might also sound negative, tapi ya that's the fact ya. Dan mungkin not intentionally, tidak sengaja karena saya tahu ada banyak sekali yang betul-betul sayang and they will do anything for their dog gitu. Tapi ya memang the fact is pengetahuan soal dog behavior masih sangat kurang dan masalah-masalah diciptakan sendiri gitu sebenarnya. Nah ini oke. Terima kasih sekali. Berarti ini semakin menguatkan tentang pentingnya juga pentingnya atau sangat penting bahwa memahami dog behavior ini. Jadi ini ibaratnya kalau mungkin bisa dikatakan anjing ini jadi cermin pemiliknya juga ya, ketika ternyata pemiliknya salah dalam menginterpretasikan sikap atau behaviornya, jadi si anjing juga salah mengartikan itu. Nah ini ada pertanyaan lagi, apa yang biasanya dilakukan untuk
mengedukasi kepada orang awam atau orang yang tidak terlalu peduli dengan hewan, dalam hal ini anjing, apalagi punya trauma terhadap dia pernah digigit anjing loh, agar bisa mencintai pada anjing lagi. Mungkin ini singkatnya, dia pernah digigit anjing, bagaimana mengatasi traumanya gitu. Ya mungkin awalnya jadi gini ya, ini di rumah saya sendiri ya, dengan my helper ya, dengan pembantu di rumah. Jadi dulu waktu mereka baru datang, mereka bilang, aduh kayaknya saya nggak bisa deh, terlalu banyak anjing di sini, saya itu takut banget gitu loh. Saya bilang gini, udah Mbak, coba seminggu ya, yang rawat anjingnya saya sendiri, bukan Mbak gitu loh. Udah setelah seminggu, saya tanya lagi, gimana Mbak? Ya saya lanjut deh seminggu lagi gitu. Tahu-tahunya sekarang udah 14 tahun sama saya ya. Dan waktu dia pertama kali masuk, dia hampir naik meja makan saking takutnya gitu. Takut. Jadi intinya kita tuh harus role modeling ya, kita harus role modeling dengan baik. Memang tidak semua anjing bisa dipegang dan harus hati-hati juga ya. Tapi ya yang punya trauma juga jangan dipaksa gitu. Yang penting orang yang punya trauma atau orang yang mungkin tidak suka, kita bukakan mata dulu bahwa semua jadi di Jan kita tuh begini ya, kita tidak memaksa orang untuk menjadi animal lover ya, karena kita juga harus menerima bahwa di dunia ini ada banyak orang yang berbeda. Ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka, ada orang yang suka nasi goreng, ada yang suka bakmi goreng, gitu kan memang berbeda ya. Tapi kita tidak boleh jahat ya, dan kita harus tahu bahwa hewan itu punya perasaan juga, punya rasa nyaman, tidak nyaman, takut, lapar dan segala macam. Mungkin kalau kita bisa buka mata seperti itu dulu, supaya orang itu melihat hewan tersebut sebagai living creature and not something that they just don't like, mungkin that is the beginning ya, that is the beginning. Jadi awalnya dia akan dia juga punya rasa takut, dia juga punya rasa tidak nyaman, dia juga lapar segala macam. Mulai dengan itu. Nah, pelan-pelan kita lanjutkan untuk edukasi, tapi itu nggak bisa cepat gitu. Tapi itu bisa kok itu. Oke. Ya itu solusi untuk yang trauma mungkin pernah digigit oleh anjing. Itu tadi sudah disampaikan bahwa kalau sebenarnya yang perlu diutamakan adalah jangan dipaksakan juga. Nanti ketika sudah dipaksakan malah nanti jadinya juga akan berbeda. Ini ada pertanyaan lagi? Sambil menunggu pertanyaan, saya mau iklan dulu. Di Eka Pharma ini juga ada beberapa produk untuk kesehatan anjing, antara lain ada Vitagram cair, ini adalah vitamin pertumbuhan bulu anjing, bisa mencegah kerontokan. Kemudian ada Mountain Bee, membuat anjing ini adalah untuk vitamin untuk penggemukan anjing dan memperbaiki pencernaan, menambahkan nafsu makan. Produk lain ada lagi, yaitu Ansilos, obat cacing khusus untuk anjing. Ada produk dari Eka Pharma yang lain juga, namanya adalah Askanis. Ini juga obat cacing untuk anjing. Nah, tidak hanya anjing, produk Eka Pharma juga menciptakan beberapa suplemen dan obat untuk kucing. Antara lain adalah Catwall, ini untuk pertumbuhan bulu, kemudian Wormcat, ini untuk membasmi cacing perut dan cacing kremi yang ada pada kucing. Nah, itu tadi mungkin sambil menunggu teman-teman untuk bertanya atau ada sharing, saya iklan sponsor dulu. Nah ini saya mau tanya lagi ke Mrs. Karin, ketika masa pandemi sendiri untuk di teman-teman di JAN ini atau JAN, itu bagaimana untuk istilahnya manajemennya seperti apa untuk bisa bertahan selama pandemi ini? Ya agak sulit juga sih, kita struggle lebih banyak. Kita tanggung jawabnya banyak karena ada hampir 100 anjing, ada banyak kucing, kita juga ada kuda.
Itu untuk bagian domestik, dan kuda itu tuh mahalnya luar biasa peliharanya. Itu juga rescue ya, dan tentunya ada divisi satwa liar, dan mereka mengalami hal yang sama gitu loh. Jadi donatur itu tetap masih ada tapi berkurang. Kayak misalnya gini, kita punya program misalnya sponsorship program ya. Jadi orang bayar setiap bulan, jadi dia sponsor misalnya anjing atau kuda, terus misalnya dia bayar per bulan ya. Nah tadinya ada beberapa sponsor, misalnya dia sponsor 10 anjing ya atau 15 anjing, karena kebetulan fee-nya per bulan tidak terlalu tinggi ya untuk sponsor. Tapi dengan pandemi ini mereka sebenarnya sih thank God juga ya, mereka tetap mau sponsor, tapi tadinya 10 sekarang jadi 5 gitu. Jadi kita juga merasakan ya, tapi ya itu tadi yang saya bilang, kalau misalnya kita menjual drama ya itu ada batasnya, tapi ya makanya pentingnya mempunyai program yang bisa jalan terus-menerus ya, dan itu benar-benar karena program misalnya sponsor a dog, a cat, a horse, dan juga merchandise kita, itu benar-benar kita bisa survive sekarang gitu, walaupun sangat minim ya, tapi kita bisa survive. Tentunya juga terutama mungkin 6 bulan pertama ya, itu saya juga kalau kita adopsikan, kita kan harus melakukan home survey dan segala macam. Itu juga sempat berhenti gitu, karena ya kita tidak nyaman untuk melakukan home survey gitu, lagi pandemi seperti ini. Tapi setelah 6 bulan kita juga berpikir, ya kan nggak bisa kayak gini terus-menerus gitu. Jadi ya akhirnya kita home survey, tapi tentu dengan protokol yang baik gitu loh, dan aman buat mereka dan buat kita juga gitu. Jadi ya kita sesuaikan dengan situasi gitu. Tapi ya tidak mudah. Nggak usah ada pandemi aja tuh kita struggle ya. Menurut saya sih semua organisasi juga struggle. Ya apalagi sekarang. Makanya now we have to work extra hard untuk kumpulkan uang yang cukup. Oke. Nah ini mungkin ada pertanyaan juga ini, tambahan dari Pak Handoyo Raharjo. Mrs. Karin, mungkin bisa share kasus Igo, dogi yang trauma saat direscue dan vet, tapi sekarang sudah membaik kondisi traumanya. Ya. Pertanyaan dari Pak Handoyo ini. Ya, halo Tuhan. Ya, jadi Igo, hai. Igo di rescue sama teman-teman dari Semarang juga. Bukan di Semarang, tapi di luar Semarang ya, Kohan. Saya lupa di mana. Ya udah nggak pokoknya nggak jauh dari Semarang kayaknya. Nah, Igo waktu awal kan di Semarang ya kan, di klinik ya, dan dia trauma, benar-benar trauma sekali. Makanya nggak pernah gemuk juga gitu, karena dia saking trauma. Tapi habis itu kita bawa dia ke Jakarta. Terus setiap hari saya duduk sama dia di satu ruangan. Terus lama-lama dia mau sendiri. Sampai saat ini sih sama orang baru dia masih ini sih takut gitu anaknya. Cuman ya sama kita dia udah ini sekali lengkap gitu, dan manis sekali dia. Oh ini Pak Handoyo menambahkan informasi rescue di daerah Salatiga, Mrs. Karin. Oh iya betul. Di Salatiga. Ya. Berapa lama pemulihan Igo ini sendiri? Kalau di sama saya sih cepat ya, dalam seminggu dia udah mau dipegang gitu. Mungkin untuk dunia luar itu lebih lama gitu. Itu mungkin beberapa minggu gitu. Oke, itu tadi sharing dari Mrs. Karin tentang Igo. Nah, saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum mengisi form untuk sertifikat, silahkan untuk akses via chat. Nanti
mohon diisi dengan sekomplit-komplitnya. Jadi nanti biar memudahkan untuk kami mengisi sertifikatnya. Kayak Miss Karin mau menunjukkan sesuatu ini. Enggak, saya di atas, terus anjing saya pada gonggong, saya lagi lihat nih, ini ada apa nih, terus ada Gojek di depan rumah, cuman saya nggak pesan apa-apa, jadi mungkin salah alamat kali. Oke. Saya kira mau menunjukkan sesuatu. Oke. Enggak. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Jadi kayaknya tentang dog behavior sangat menarik untuk kita bahas di webinar selanjutnya, karena ternyata ini menjadi dasar yang sangat penting ketika kita bisa membaca bagaimana perilaku anjing ini. Karena dengan begitu mungkin nanti bisa solusi atau treatment ke anjing itu juga bisa pas. Tidak justru mungkin niat kita baik, tapi karena kita kurang memahami, jadi outputnya jadi berbeda. Gitu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Sorry. Oke. Saya bukan dokter hewan. Saya ada klinik hewan, iya. Tapi saya sendiri bukan dokter. Oke, bukan dokter. Cuman pengalamannya mungkin melebihi dokter ya. Mungkin iya. Oke, ini Adintara menyapa dengan selamat sore Mrs. Karin, karena bukan dokter ternyata. Cuman beliau adalah aktivis atau co-founder di Jakarta Animal Aid Network. Ini namanya Jakarta Animal Aid Network, tapi memang tidak hanya identik dengan Jakarta saja ya? Tidak, jadi sebenarnya itu sekarang tuh di mana-mana, tapi kan namanya sudah Jan ya, maksudnya orang sudah tahu Jan gitu, jadi ya sudahlah gitu. Oke. Dan semua animal di istilahnya dalam cakupan Jan ini ya, tidak hanya spesifik ke hewan-hewan tertentu ya? Tidak, jadi kita punya program domestik ya, itu saya. Di dalam program domestik itu kita kan ada kita memang juga punya shelter. Di shelter itu ada anjing, kucing, dan kuda. Tapi kita juga punya tim wildlife ya. Mereka ada di Lampung dan di sana juga itu kebanyakan di rescue dari illegal wildlife trade. Mereka ada di Lampung. Tapi di Bandung juga ada, itu khusus untuk topeng monyet, dan di Pulau Kotok, di Pulau Seribu itu untuk elang bondol. Oke, itu dari penjelasan. Nah ini dok, ada pertanyaan dari Aditara Basir. Selamat sore dok, ditunggu kapan ada waktu buat edukasi di daerah Cikampek dan sekitarnya yang tinggi sekali angka penyiksaan hewannya. Juga anjing dibikin buat bertarung sampai mereka suka bereksperimen mengawinkan anjing-anjing dengan ras yang berbeda-beda. Ini terutama di daerah Cikampek ya. Iya. Ya, ini masalah besar. Sebenarnya itu masalah di sini tuh banyak sekali, dan ini kebetulan sekali tim saat ini ya lagi investigasi soal ini yang apa namanya untuk anjing bertarung ya. Itu kebetulan sekali kami sekarang lagi investigasi masalah itu. Jadi ya kita apa namanya sudah lumayan banyak tahu juga, dan itu memang sangat shocking itu. Oke, mungkin bisa sharing dok, apa yang terjadi di Cikampek itu kalau di sana. Mungkin sedikit bisa kasih gambaran agar nanti teman-teman yang di Semarang itu juga waspada juga. Oh ya, itu mereka sih kebanyakan sih mereka mencoba untuk create anjing yang pintar untuk berburu ya. Biasanya mereka mix dengan pitbull ya, anjing kampung dan pitbull. Dan ya itu nanti akan dilatih, latihannya juga kurang manusiawi ya, kurang bagus.
Terus nanti akan dijual untuk khusus untuk hunting, menjadi hunting dog. Sebenarnya bukan hanya di Cikampek sih, itu dimanapun gitu. Itu di banyak tempat ada seperti itu. Sebenarnya tuh kekerasan itu merata gitu, bukan di area-area tertentu. Di Bintaro pun ya di Jakarta ya, yang Bintaro tuh kan benar-benar residential area banget. Itu juga ada tuh orang yang melatih anjing untuk hunting, khusus untuk hunting. Jadi sebenarnya itu di mana-mana tuh ada gitu. Nah, yang sedihnya juga nanti kalau mereka sudah tidak dipakai lagi sebagai hunting dog, mereka ditinggal di hutan, terus nanti mereka mati sendiri atau dijual ke Lampung. Oke. Dan ini mungkin sudah terjadi bertahun-tahun ya, Dok ya? Maaf, Mrs. Christine. Karin. Ya. Ya sudah. Jadi ada faktor, istilahnya sudah separuh membudaya ya di sana ya. Iya. Oke. Baik, teman-teman, saya tunggu kalau ada pertanyaan lagi karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:45. Kalau mungkin ada yang mau di sharing ke kita, kemudian atau mungkin ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Dan tema berikutnya mungkin nanti bisa kita sampaikan di webinar selanjutnya tentang dog behavior ya. Tadi mohon mau ngerepotin Karin lagi untuk membahas tentang dog behavior, khusus tentang dog behavior. Nggak apa-apa, kalau yang spesifik saya senang gitu, karena nanti kita akan mencari materi yang specifically untuk topiknya gitu loh. Jadi mungkin akan lebih bermanfaat itu, akan benar-benar belajar. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ini waktu untuk diskusi kita ternyata sudah habis. Nanti beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Mrs. Karin, yaitu pentingnya ketika kita melindungi atau berusaha untuk melindungi anjing atau mendirikan shelter atau membuat shelter adalah kesiapan kita dulu. Kesiapan pribadi kita dulu, memahami apa yang harus disiapkan, apa resikonya, termasuk bagaimana manajemen shelter itu akan berjalan secara mandiri, tidak tergantung dengan sponsor atau tergantung dengan belas kasihan dari orang lain. Jadi itu yang paling penting dan dilakukan secara profesional. Dan tadi juga disinggung tentang dog behavior juga bahwa ternyata permasalahan tentang anjing itu diciptakan oleh lingkungan itu sendiri, bukan dari si anjingnya, tapi ketika treatment atau lingkungan yang kurang baik itu justru akan mampu memunculkan masalah, begitu. Jadi itu mungkin poin-poin yang bisa kami sampaikan. Sebelum ini berakhir, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Mrs. Karin Franken dari Jakarta Animal Aid Network yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar ini. Dan sekali lagi mohon maaf juga jika ada yang banyak kekurangan dari pelaksanaan ini. Baik, terima kasih sekali lagi pada narasumber. Terima kasih, sehat selalu, tetap sehat, tetap semangat semuanya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Selamat sore, sampai jumpa lagi.